Enggak ya, babak langsung mulai. Dah. Nah, Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisa kami untuk prototipe Sonara, yaitu belajar alat musik tradisional. Kemudian slide selanjutnya. Kelompok kami ini beranggotakan 5 orang, yaitu Jurgeni Nandalita, Nafiza Sika, saya sendiri, Sapura Mamulia, Muhammad Suhel, dan Muhammad Torik Al-Fakir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sapura Mamulia. Jadi untuk latar belakangnya yaitu Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah musik tradisional yang menjadi identitas dan warisan bangsa. Alat musik seperti gamelan, angklung, kolintang, sasando, hingga rapai memiliki nilai sejarah dan makna yang mencerminkan kearifan lokal tiap daerah. Namun, perkembangan teknologi dan tren hiburan modern menyebabkan generasi muda cenderung lebih tertarik pada musik populer dan game digital dibandingkan dengan mempelajari musik tradisional. Pembelajaran alat musik tradisional di sekolah juga masih didominasi teori dan jarang memberikan pengalaman bermain secara langsung. Fasilitas yang terbatas serta kurangnya media pembelajaran interaktif membuat minat masyarakat, khususnya remaja, makin menurun. Jika hal ini terus berlangsung, pelestarian musik tradisional dikhawatirkan semakin terabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi yang dapat menjembatani kebutuhan edukasi budaya dengan gaya hidup digital generasi muda. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan game edukatif sebagai media interaktif untuk memperkenal dan melestarikan alat musik tradisional secara lebih menyenangkan, mudah diakses, dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, di sini metodologinya ada 3. Yang pertama ada secondary research, wawancara, dan pengamatan. Selanjutnya untuk secondary research di sini kami melakukan pencarian literatur dari 5 jurnal yang relevan mengenai pengembangan game edukatif berbasis budaya. Nah, fokus pencarian diarahkan pada media pembelajaran musik tradisional serta teknologi interaktif yang digunakan untuk meningkatkan minat pengguna. Nah, ketika jurnal yang dianalisis itu meliputi yang pertama itu ada game edukasi pengenalan alat musik tradisional 3D untuk anak usia dini, yang dimana dalam jurnal ini tuh berisi menekankan penggunaan visual 3D dan suara instrumen autentik. Selanjutnya terbukti memberikan pengalaman belajar yang lebih realistik dan menarik. Selanjutnya relevan dengan fitur simulasi alat musik Nusantara pada Sonara. Yang kedua ada pengembangan game edukasi Sound of Nusantara yang berbasis musik tradisional untuk anak-anak. Nah, di sini berisi untuk mengintegrasikan game-based learning dengan sistem poin, level, dan tantangan. Selanjutnya membuktikan peningkatan motivasi dan keterlibatan pemain. Selanjutnya menjadi inspirasi fitur rhythm game Sonara Tiles. Yang ketiga ada aplikasi game edukasi multimedia interaktif yang memperkenalkan alat musik tradisional Jawa Barat berbasis Android. Pada jurnal ini tuh menekankan antarmuka sederhana dan aksesibilitas melalui platform Android. Selanjutnya memberikan contoh penerapan multimedia interaktif untuk edukasi budaya dan menjadi acuan teknis untuk desain UI UX Sonara. Yang keempat ada game edukasi pengenalan alat musik tradisional 3D untuk anak usia dini kalau bisa, serta kutipan langsung atau foto dokumentasi supaya lebih menarik. Yang pertama, pada jurnal ini tuh menggunakan metode research dan development untuk membuat media edukatif yang menarik. Selanjutnya dilengkapi fitur kuis, simulasi, dan narasi budaya guna memperkuat pembelajaran kontekstual. Yang ketiga ada relevan dengan fitur model belajar interaktif dan peta musik Nusantara pada Sonara. Yang kelima adalah perancangan real-time board game untuk melestarikan alat musik tradisional Jawa. Nah, pada jurnal itu berisi menggabungkan elemen audio, gamelan dengan mekanik, permainan, tile placement, menekankan kolaborasi dan harmoni, mencerminkan nilai-nilai dalam ensemble gamelan. Nah, selanjutnya menjadi inspirasi bagi Sonara untuk menambahkan aspek gameplay kolaboratif dan nilai budaya lokal dalam pengalaman digital yang imersif. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk wawancara, kami melakukan wawancara yang pertama dengan kelompok user pelajar, yaitu siswa SMP.
Kami mewawancarai Muhammad Sultan, seorang siswa yang tertarik pada musik tradisional. Dia menunjukkan bahwa ia pernah memainkan gendang, seruling, dan rapai. Dari pengalaman itu, ia mendalami karakter dan teknik berbeda pada tiap alat musik daerah. Sultan juga menganggap memainkan alat musik tradisional itu seru dan menantang, serta menumbuhkan minat terhadap pembelajaran musik di Indonesia. Ia lebih menyukai pembelajaran melalui video karena membantu memahami bentuk dan cara bermain alat musik dengan lebih jelas. Selain itu, kegemarannya pada game musik seperti piano Tylers menginspirasinya bahwa konsep serupa dapat digunakan untuk memperkenalkan musik tradisional secara interaktif dan menyenangkan. Slide selanjutnya. Kemudian dengan siswa SMA, kami mewawancarai Naira, yaitu siswa SMA Lab School Unsia yang berbagi pandangannya terhadap musik tradisional dan pengembangan melalui media digital. Ia pertama kali mengenal alat musik tradisional itu saat perpisahan sekolah ketika rekannya itu memainkan rebana. Menurutnya, musik tradisional memiliki keunikan tersendiri, namun jarang ditampilkan di sekolah dan kurang diminati karena remaja lebih akrab dengan musik modern seperti pop dan jazz. Agar lebih terkenal, Naira menyarankan pengenalan musik tradisional melalui media digital, misalnya seperti game edukatif, interaktif, dan mengajarkan cara bermain alat musik dengan unsur irama dan tantangan agar lebih menarik. Kemudian ada dari kelompok mahasiswa, yaitu mewawancarai mahasiswa Senda Tasik yang berpengalaman memainkan rapai dan juga seruni bale, menghasilkan pandangan menarik tentang pelestarian musik tradisional Aceh. Ia pertama kali tampil dalam acara kampus bersama senior yang menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya daerah. Menurutnya, musik tradisional itu memiliki nilai dan makna budaya yang kuat, berbeda dengan musik modern yang menonjolkan kebebasan berekspresi. Namun keduanya dapat dikolaborasikan untuk menciptakan nuansa baru yang tetap menghormati budaya tetapi lebih menarik bagi generasi muda. Ia juga menyarankan pengembangan game edukatif musik tradisional yang menambahkan interaksi langsung dengan alat musik, serta penambahan mode remix agar lebih sesuai dengan selera remaja terkini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tori. Baik, selanjutnya masih pada kelompok mahasiswa, wawancara dengan Randi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, mengungkapkan pengalamannya memainkan rapai saat SMA yang menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya musik Aceh. Ia menilai musik tradisional memiliki nuansa khas dan nilai budaya yang kuat, berbeda dengan musik modern yang lebih bebas dan mengikuti tren anak muda. Randi berpendapat bahwa kolaborasi antara musik tradisional dan modern dapat menciptakan karya menarik sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Ia juga mendukung ide game edukatif interaktif bertema musik tradisional, misal dengan fitur tebak irama atau memukul alat musik mengikuti tempo. Selain itu, ia juga menyarankan promosi musik tradisional melalui media digital seperti TikTok dan YouTube agar lebih mudah menjangkau dan menarik minat remaja. Lanjut. Baik, selanjutnya ada wawancara kelompok pemain musik. Pada wawancara kelompok dengan Denny Chandra, alumni Bahasa dan Sastra Arab yang pernah aktif di IPMM Banda Aceh, mengungkapkan pengalaman memainkan gendang dalam tari indang khas Sumatera Barat. Bagi Denny, pengalaman tersebut melatih kreativitas sekaligus memperkaya pemahaman tentang budaya lokal. Ia menilai musik tradisional memiliki nilai sejarah dan identitas masyarakat, berbeda dengan musik modern yang lebih bebas dan berteknologi. Denny tertarik menggabungkan unsur tradisional dan modern agar pertunjukan seni terlihat lebih menarik dan relevan.
Ia juga menilai game edukatif bertema musik tradisional dapat menjadi media efektif untuk menarik minat remaja, terutama jika dikemas secara interaktif dan platform seperti TikTok atau YouTube. Menurutnya, penggabungan unsur remix atau DJ dengan musik tradisional bisa menjaga relevansi budaya tanpa menghilangkan nilai aslinya. Baik, selanjutnya ada kelompok pelajar atau value probabilitas kanvas adalah alat yang digunakan untuk merancang proposisi nilai suatu produk dengan memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan. Pada bagian kanan kanvas, pelajar digambarkan ingin belajar alat musik tradisional dengan cara yang seru, mudah dipahami, dan dapat dilakukan di mana saja, namun terkendala oleh kurangnya media pembelajaran menarik. Anggapan bahwa musik tradisional itu kuno, serta kegiatan seni yang monoton. Mereka juga menginginkan variasi alat musik dari berbagai daerah dengan tampilan visual yang menarik agar proses belajar lebih menyenangkan. Di sisi kiri kanvas, Sonara, game edukatif belajar alat musik tradisional Indonesia, menawarkan solusi belajar alat musik tradisional Indonesia menawarkan solusi melalui Paint Relievers yang mengatasi rasa bosan dengan menghadirkan pembelajaran interaktif serta game kreator yang meningkatkan minat belajar, mendorong kreativitas, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Dengan demikian, Sonara tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga sarana pelestarian budaya melalui teknologi yang menarik bagi pelajar. Baik, akan dilanjutkan oleh Feni. Selanjutnya yaitu value proposition canvas pada kelompok user mahasiswa. Berdasarkan hasil value proposition, mahasiswa membutuhkan cara belajar alat musik tradisional yang menarik, mudah diakses, dan tidak membosankan agar tetap dapat melestarikan budaya musik daerah meskipun bukan dari jurusan seni. Mereka juga menginginkan media interaktif yang memungkinkan eksplorasi alat musik sambil memahami nilai budayanya, namun sering terkendala oleh minimnya media digital menarik, sulitnya akses alat musik, dan rendahnya minat generasi muda. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Sonara, game edukatif belajar alat musik tradisional Indonesia, hadir sebagai solusi dengan menggabungkan nilai budaya dan tampilan visual modern, menyediakan simulasi dan visualisasi interaktif yang memudahkan pembelajaran, serta menjadikan proses belajar musik tradisional lebih seru, mudah, dan bermakna. Selanjutnya, untuk kelompok user, peminat seni dan budaya. Value Proposition Canvas digunakan untuk memahami kebutuhan dan tantangan kelompok peminat seni dan budaya agar solusi yang ditawarkan sesuai dengan gaya hidup mereka. Pada bagian kanan kanvas, kelompok ini digambarkan sebagai individu yang ingin tetap terhubung dengan dunia seni meski memiliki kesibukan lain. Mereka ingin berpartisipasi dalam kegiatan kesenian lokal, belajar serta melestarikan alat musik tradisional, dan mengisi waktu luang dengan aktivitas bermakna seperti bermain musik daerah. Namun, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu latihan, kurangnya media pembelajaran yang mudah diakses, serta minimnya platform digital yang menggabungkan kesenian dengan teknologi. Di sisi kiri kanvas, Sonara, game edukatif belajar alat musik tradisional Indonesia, menjadi solusi dengan menyediakan ruang ekspresi kreatif tanpa memerlukan alat fisik, serta dapat dimainkan kapan saja. Game ini menampilkan suara dan visual alat musik tradisional dalam format digital dengan desain modern dan tantangan interaktif agar pembelajaran terasa seru.
Selain menghidupkan kembali semangat budaya melalui pendekatan modern, Sonara juga meningkatkan apresiasi terhadap seni tradisional dan menjadi jembatan antara pelestarian budaya dengan kemajuan teknologi masa kini. Soalnya yaitu BMC. Pada ini yaitu kelompok user pelajar. Bisnis model kanvas atau BMC, Sonara Game Edukatif Belajar Alat Musik Tradisional Indonesia dirancang untuk melestarikan alat musik daerah melalui digital yang menarik dan interaktif. Target utamanya adalah pelajar dan SMA yang aktif belajar dan akrab dengan teknologi. Application Sonara menawarkan pengalaman belajar menyenangkan dengan suara asli alat musik tradisional dan tantangan permainan yang memotivasi. Channel yang digunakan meliputi Android, iOS, website, serta media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Hubungan dengan pengguna dijaga lewat progres belajar, papan peringkat, dan fitur komunitas. Activities meliputi riset budaya, pembuatan konten audiovisual, serta pengembangan game dengan dukungan partners seperti sekolah, komunitas musik, dan dinas kebudayaan. Research-nya mencakup tim pengembang, desainer, serta perangkat pendukung. Biaya difokuskan pada produksi konten dan pengembangan tim, sementara pendapatan diperoleh dari iklan edukatif dalam game. Sonara diharapkan menjadi media pembelajaran budaya yang inovatif dan relevan bagi generasi muda. Selanjutnya akan dibahas oleh Suhel. Baik, selanjutnya ada BMC dari kelompok user mahasiswa. Bisnis model Canva atau BMC Sonara, game edukatif belajar alat musik tradisional Indonesia untuk kelompok pengguna mahasiswa, dirancang sebagai media pembelajaran dan pelestarian yang inovatif. Targetnya adalah mahasiswa yang tertarik pada seni, musik, dan kebudayaan dengan nilai utama berupa media digital interaktif untuk memahami alat musik tradisional secara kreatif. Sonara juga memberi ruang bagi mahasiswa untuk berkontribusi melalui kolaborasi, penelitian, dan pembuatan konten edukatif. Didukung oleh dosen game menarik dan fitur audiovisual khas musik tradisional Aceh. Dalam distribusi, Sonara memanfaatkan platform Android, iOS, website, serta media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Hubungan pengguna dijaga lewat sistem penghargaan dan notifikasi yang mendorong partisipasi aktif. Aktivitas utama meliputi riset, kolaborasi dengan dosen dan seniman, serta pembuatan konten budaya digital. Mitra utamanya adalah Fakultas Seni, Dinas Kebudayaan, dan komunitas budaya dengan sumber daya berupa programmer, desainer, dan perangkat pendukung. Biaya difokuskan pada produksi konten dan pengembangan tim, sedangkan pendapatan berasal dari iklan edukatif. Dengan model ini, Sonara menjadi jembatan antara dunia pendidikan tinggi dan pelestarian budaya berbasis teknologi. Lanjut. Oke, selanjutnya ada BMC dari kelompok peminat seni dan budaya. Game edukatif belajar alat musik tradisional Indonesia untuk kelompok peminat seni dan budaya dirancang sebagai media interaktif yang menggabungkan hiburan dan pelestarian budaya. Target utamanya adalah pekerja dan pecinta seni yang tertarik pada budaya lokal serta ingin belajar atau berkreasi melalui teknologi digital. Nah, teknologi serta media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk promosi dan edukasi budaya. Hubungan dengan pengguna dijaga melalui berbagai fitur, event budaya, dan sistem komunitas yang mendorong interaksi aktif antara pemain. Nah, Sonara diharapkan menjadi wadah interaktif yang menyatukan pelestarian budaya dengan kreativitas modern dari peminat seni dan budaya. Nah, kesimpulannya ialah berdasarkan hasil riset, wawancara, serta analisis dari profesion dan bisnis modal kanvas, Sonara mampu menjawab kebutuhan pelajar, mahasiswa, dan peminat seni yang ingin belajar musik tradisional
secara mudah, kreatif, dan sesuai perkembangan zaman. Dengan memadukan unsur budaya dan teknologi, game ini menghadirkan pengalaman belajar yang imersif melalui simulasi, visual menarik, dan fitur audio alat musik yang asli. Selain menjadi sarana edukasi, sonora juga berperan sebagai media pelestarian budaya dan wadah ekspresi kreatif generasi muda, sekaligus menghubungkan dunia seni tradisional dengan teknologi modern, agar warisan musik Indonesia dikembangkan dan diteruskan di era digital. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan